akan membacakan latar belakang permasalahan pokok dalam pendidikan dan penanggulangannya. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan pokok seperti rendahnya kualitas pendidikan, ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan rendahnya kompetensi guru juga menjadi tantangan utama. Penanggulangan masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif seperti meningkatkan anggaran pendidikan, pemerataan fasilitas, pelatihan guru secara berkelanjutan, serta penerapan kurikulum berbasis keterampilan abad ke-21. Dukungan teknologi dan kolaborasi antara pemerintah swasta dan masyarakat juga penting untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Permasalahan pokok dalam pendidikan. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai permasalahan pokok seringkali muncul dan menjadi tantangan besar. Beberapa permasalahan pokok dalam pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Kesenjangan akses pendidikan. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, yang masih kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Ini bisa disebabkan oleh faktor geografi, infrastruktur yang kurang memadai, atau biaya pendidikan yang tinggi. Akibatnya, anak-anak di daerah tersebut sulit mendapatkan pendidikan yang layak, dan ini bisa memengaruhi masa depan mereka. 2. Kualitas pendidikan yang tidak merata. Kualitas pendidikan di berbagai daerah sangat bervariasi, dengan kota besar cenderung memiliki fasilitas dan pengajaran yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil. Akibatnya, peluang mereka untuk sukses di masa depan bisa lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 3. Kurangnya infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat pendidikan yang modern. Masalah ini membuat pembelajaran menjadi kurang maksimal dan siswa sulit bersaing dengan mereka yang belajar di sekolah dengan fasilitas yang lengkap. 4. Tantangan teknologi dalam pendidikan. Meskipun teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tidak semua sekolah dan siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Karena hal ini, siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi tertinggal dibandingkan mereka yang bisa belajar menggunakan teknologi modern. 5. Masalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru baik dalam hal gaji, tunjangan maupun profesionalisme masih menjadi masalah di banyak daerah. Masalah ini membuat banyak guru merasa kurang dihargai dan hal ini bisa memengaruhi semangat mereka dalam mengajar. Jika kesejahteraan guru tidak diperbaiki, maka kualitas pendidikan juga sulit untuk meningkat. 6. Pendidikan karakter dan moral. Pendidikan karakter seringkali terlupakan di tengah fokus pada pencapaian akademik. Hal ini menyebabkan kurangnya pembentukan karakter pada siswa. Akibatnya siswa mungkin pandai dalam pelajaran, tetapi kurang memahami bagaimana bersikap baik, menghormati orang lain, dan bekerja sama dengan teman. 7. Perbedaan sistem pendidikan. Perbedaan sistem pendidikan di berbagai negara atau daerah dapat menyebabkan ketimpangan dalam kualitas dan relevansi pendidikan. Akibatnya, siswa di daerah atau negara tertentu punya kesempatan yang lebih kecil untuk bersaing di tingkat global dibandingkan dengan siswa dari sistem pendidikan yang lebih maju. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai penanggulangan permasalahan pokok dalam pendidikan. Nah, cara menanggulanginya yaitu yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, mengembangkan sistem pendidikan jarak jauh, serta memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil, perlu diatasi dengan langkah-langkah konkret. Pemerintah harus menyediakan pendidikan yang memadai, seperti membangun sekolah, menghadirkan guru berkualitas, dan melengkapi sarana belajar. Selain itu, pengembangan sistem pendidikan jarak jauh melalui teknologi seperti internet dan televisi sangat penting untuk menjangkau anak-anak di wilayah yang sulit diakses. Pemerintah juga perlu memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada keluarga kurang mampu agar semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, penanggulangan yang kedua yaitu
pemerintah harus fokus pada pemerataan kualitas pendidikan dengan melatih guru, memberikan pelatihan profesional, dan meningkatkan kualitas kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah untuk memperbaikinya. Salah satu caranya adalah dengan melatih guru agar lebih terampil dan memberikan pelatihan profesional secara rutin. Selain itu, kurikulum juga harus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti memasukkan pelajaran yang relevan dengan teknologi dan keterampilan masa depan. Dengan langkah-langkah ini, semua sekolah di berbagai daerah dapat memberikan pendidikan yang sama baiknya. Nah, yang ketiga yaitu investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah sangat penting, serta peningkatan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kurangnya infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak atau kurang memadai membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi untuk membangun dan merawat sekolah-sekolah dengan baik, agar siswa dapat belajar di tempat yang nyaman dan aman. Selain itu, penggunaan teknologi dan proses belajar mengajar juga sangat penting, serta memanfaatkan komputer, internet, dan alat pembelajaran digital agar siswa bisa belajar dengan cara yang lebih modern dan efektif. Cara penanggulangan yang keempat yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan infrastruktur teknologi dan memberikan pelatihan kepada guru serta siswa agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tantangan dalam menggunakan teknologi untuk pendidikan adalah banyak sekolah yang belum memiliki infrastruktur yang cukup dan belum semua guru serta siswa terampil dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan fasilitas teknologi sekolah seperti komputer dan akses internet, serta memberikan pelatihan kepada guru dan siswa agar mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, pembelajaran bisa lebih menarik dan efektif. Nah, cara yang kelima yaitu peningkatan kesejahteraan guru dan memberi pelatihan yang berkualitas dapat memotivasi mereka untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Masalah kesejahteraan guru adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena guru yang tidak merasa dihargai atau kurang sejahtera akan kurang termotivasi untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru, seperti dengan memberikan gaji yang layak, naik tunjangan, dan fasilitas yang memadai. Selain itu, memberikan pelatihan yang berkualitas juga penting agar guru bisa terus mengembangkan diri dan mengajar dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas kepada guru. Nah, yang keenam yaitu pendidikan karakter harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Pendidikan karakter dan moral sangat penting untuk membentuk pribadi yang baik. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah dengan mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, tanggung jawab, dan saling menghormati. Selain itu, nilai-nilai etika dan kebaikan harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sekolah, baik di kelas, di luar kelas, maupun dalam interaksi sehari-hari antara guru dan siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Nah, cara yang terakhir yaitu standarisasi dan harmonisasi kurikulum secara global dan lokal dapat mengurangi ketimpangan dan mempersiapkan siswa untuk dunia kerja yang lebih global. Perbedaan sistem pendidikan di berbagai tempat bisa menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melakukan standarisasi dan harmonisasi kurikulum, baik di tingkat global maupun lokal. Artinya, kurikulum yang diajarkan di sekolah harus disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional, tetapi tetap relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan cara ini, siswa akan mendapatkan pendidikan yang setara, lebih siap menghadapi tantangan global, dan lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja yang semakin terhubung secara internasional. Itulah permasalahan pokok dalam pendidikan dan cara penanggulangannya. Berikut adalah kesimpulan dari materi kami, yaitu pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses pendidikan, kualitas yang tidak merata, kurangnya infrastruktur, tantangan teknologi, kesejahteraan guru, serta pendidikan karakter.
Fokus utama harus pada pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh daerah, pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum agar siswa tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki nilai moral yang baik. Upaya standar kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman juga harus diperhatikan untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan berdaya saing global.